Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Apriliani dari kelas D4 Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya komunikasi dalam bisnis dan contoh kasus kegagalan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya komunikasi dalam bisnis. Dalam suatu bisnis tentunya diperlukan suatu bentuk komunikasi yang baik antar individu, divisi maupun kelompok. Tujuan komunikasi bisnis pada umumnya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok sehingga dapat memicu suatu masalah atau menjadi suatu masalah. Komunikasi bisnis juga merupakan suatu pertukaran ide, gagasan, informasi, instruksi, opini, dan lain sebagainya, di mana penyampaiannya dapat berupa secara personal maupun non-personal melalui simbol, lambang, ataupun sinyal agar target bisnis bisa tercapai. Lalu jika ada yang bertanya mengapa komunikasi bisnis itu sangat penting, tentu saja erat kaitannya dengan apa yang menjadi tujuan dari bisnis itu sendiri. Karena secara umum fungsi komunikasi bisnis dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama itu ada informasi, yang kedua ada persuasi, yang ketiga ada kolaborasi, dan yang keempat ada integrasi. Dengan adanya komunikasi bisnis terdapat berbagai tujuan yang terdiri dari beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama ada memberikan informasi bisnis kepada pihak lain, yang kedua meyakinkan atau membujuk pihak lain, yang ketiga ada membantu kerjasama antar pelaku bisnis. Dari penjelasan tersebut, tentu saja tujuan komunikasi bisnis memang tidak lain untuk menyampaikan ide, gagasan maupun informasi kepada orang lain terkait dengan urusan bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya yang kedua itu contoh studi kasus kegagalan komunikasi bisnis dalam perusahaan. Di sini saya mengambil contohnya dari PT Cahaya Mitra Utama. Pada PT Cahaya Mitra Utama bergerak dalam bidang furnitur mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan agar gaji mereka dibayar sesuai dengan perjanjian awal, yaitu dengan cara mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal, mulai dari tingkat individu, kelompok maupun unit, mulai dari derajat dan lingkup permasalahan yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti permasalahan adu mulut tentang pribadi antara karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Contoh lainnya dari permasalahan yang relatif besar yakni antar karyawan dengan manajemen. Secara kasat mata kita bisa ikuti berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak permasalahan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan promosi karir, ataukah karena tuntutan hak asasi manusia karyawan? Selanjutnya penjelasan mengenai kasus di atas. Tentu saja dunia kerja memang identik dengan kesalahan penyampaian komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan antar individu, sehingga cara mengatasi masalah dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan itu tersebut untuk meminimalisir dampak yang timbul. Permasalahan atau konflik yang terjadi antar karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antar atasan dan bawahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kerja tidak maksimal, mogok kerja, atau bahkan sampai demo besar-besaran.